Pastinya komitmennya bisa mempromosikan, mengedukasi terkait sektor pariwisata, karena kita melihat bahwa potensi pariwisata yang ada di Kota Makassar itu sangat besar. Betul. Banyak yang bisa kita kembangkan. Jadi komitmen saya bisa terus mengedukasi, mempromosikan wisata yang ada di Kota Makassar. Halo Sobat Unhas TV, jumpa lagi nih sama saya Zara Sabita Suceng dalam Unhas Story, menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif. Dan Sobat Unhas TV, dalam episode kali ini kita akan ngobrol dengan alumni dari Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin yang baru saja diwisuda September tahun 2025 lalu dan juga baru-baru ini diumumkan sebagai Duta Wisata Kota Makassar tahun 2025. Jadi tentu dalam episode kali ini kita akan banyak ngobrol soal wisata yang ada di Kota Makassar. Langsung aja kita sapa, ada Rara Akila Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Rara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sangat baik ya, walaupun cuacanya agak mendung dan hujan deras. Sehat ya? Sehat. Oke. Nah Kak Rara, sebelum kita berbincang lebih banyak terkait dengan selempang yang dipakai oleh Kak Rara pada episode kali ini, kita akan ngobrol dulu nih. Ini kan baru aja ya jadi alumni Unhas Ya, 1 betul. bulan yang lalu pada awal September 2025 ya. tanggal 2. Kita ngobrol dulu nih, kenapa sih kemudian akhirnya memilih untuk berkuliah sebagai mahasiswa agroteknologi Fakultas Pertanian di kampus Unhas, Kak Rara? Ya, menurut saya seperti yang kita ketahui bahwa pertanian ini merupakan masa depan ya. Di mana generasi muda sekarang itu kurang tertarik ke dunia pertanian. Maka dari itu saya merasa ini salah satu cara saya untuk bisa mengembangkan sektor pertanian. Makanya saya memilih agroteknologi di Unhas. Oke, ada dukungan dari keluarga sekitar nggak untuk dukung keputusan Kak Rara kemudian ngambil agroteknologi? Dukungan sih ada Kak, terutama dari Bapak, karena dia sangat mendukung. Katanya boleh ambil di pertanian saja karena ini merupakan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kedepannya. Iya, betul. Dibanding mungkin jurusan-jurusan yang biasa mahasiswa-mahasiswa lain yang idam-idamkan. Oke, jadi memang juga didukung oleh Iya, orang-orang didukung. terdekat ya. Saat itu masuk jalur apa nih Kak Rara? Jalur SNBPT, SNBP, Prestasi berarti? bukan Kalau- SB. Oke, berarti SD. tes ya? Ya, tes. Oke. Itu pilihan pertama atau gimana? Pilihan pertama, dan dua-duanya di tahun 2021 itu kan pilihannya dua. Dua-duanya juga pertanian. Oh, dua-duanya pertanian Pertama ya? agroteknologi, kedua ilmu teknologi pangan. Teknologi pangan ya. Alasan yang kampus Unhas kenapa nggak di kampus yang lain tuh? Kenapa nih Kak Rara? Nggak mau jauh-jauh Oke. dan merasa Unhas terbaik di Indonesia Timur, jadi memilih Unhas. Oke, nggak mau jauh-jauh Iya. ya. Ekspektasi realitanya sebagai mahasiswa agroteknologi Fakultas Pertanian Unhas tuh kayak gimana Kak Rara? Ekspektasi sih merasa sebelum masuk berkuliah di agroteknologi itu saya kira hanya sebatas konvensional ya, pertaniannya itu konvensional, Oke. tradisional. Ternyata pada saat saya berkuliah, realitanya itu kita banyak menggunakan inovasi teknologi. Misal ilmunya itu lebih dinamis dan kompleks. Penerapan bioteknologi untuk menghasilkan varietas-varietas yang lebih unggul. Seperti itu Kak. Banyak prakteknya juga nggak kalau di Unhas? Banyak. Mulai di lab, Oke. ya, di lab, di lahan, semua. Kalau di pertanian kita semuanya praktik. Oke. Menarik ya Sobat Unhas TV, kemudian bagaimana Kak Rara akhirnya memilih untuk berkuliah sebagai mahasiswa agroteknologi di kampus Unhas. Tapi selain meniti perjalanan akademik dalam dunia pertanian, ternyata Kak Rara ini pernah menjadi Putri Maritim Sulawesi Selatan tahun 2023. Ya, benar. Ini agak gimana ya dari pertanian ke maritim? Iya. Mungkin boleh diceritain awalnya kenapa sih kemudian tertarik untuk ikut kompetisi ini Kak Rara? Tertariknya sih awal mula dari ada kakak senior yang manggil, kebetulan dia winner sebelumnya Oke, di 2022 berarti? di 2023. Oke.
Terus katanya cocok masuk maritim karena lihat badannya tinggi, terus pokoknya cocok lah untuk kriteria putri maritim. Tapi putri maritim sendiri Kak berbeda dengan ajang-ajang lainnya karena mengutamakan fisik. Fisik ya, karena kita langsung dinaungi angkatan laut. Oke, jadi harus tinggi, harus kuat fisik juga Kak, bukan cuma penampilan ya, harus kuat fisik juga seperti itu. Makanya seniornya tadi sempat Ya, ngajakin nawarin ya. Dan penawaran itu juga membuat saya merasa tertarik. Kemudian kenapa tidak untuk mencoba. Jadi coba daftar dan alhamdulillah jadi runner up 1. Iya. Ini kan sebagai background akademik pertanian ya. Sempat ada keraguan nggak gitu? Keraguan sih banyak Kak, karena kan backgroundnya pertanian. Terus harus belajar lebih terkait isu-isu kemaritiman. Jadi itu menjadi salah satu tantangan besar bagi saya. Karena harus belajar lebih mendalam terkait isu-isu kemaritiman. Jadi tantangannya itu ya, karena belajar sesuatu hal yang baru di luar dari apa yang background akademiknya Kak Rara sendiri. Belajar isu kemaritiman sebagai putri maritim Sulawesi Selatan tuh apa-apa aja sih yang pernah Kak Rara dapatkan selama itu? Pastinya kalau kita belajar tentang isu-isu kemaritiman, kita lebih aware terhadap lingkungan pesisir. Kemudian pastinya kalau kita berkunjung wisata-wisata bahari, misal paling dekat misal di Tanjung, pantai-pantai atau pulau, pasti yang pertama kita lihat itu masalah plastiknya gitu. Jadi awal mulai juga menjadi tertarik bisa belajar tentang kemaritiman karena hal-hal tersebut. Banyak belajar hal baru ya. Hal baru. Tadi sempat di-mention sama Kak Rara kalau salah satu untuk putra-putri maritim Sulawesi Selatan kan fisiknya juga penampilan fisik juga kuat. Itu fisik kuat itu dipakai saat-saat apa sih waktu putra-putri maritim Sulawesi Selatan? Mungkin kalau untuk fisiknya lebih ke proses karantinanya Kak, karena kita ada tes semapta. Jadi lari, push up, chinning kayak pendidikan militer. Ya, semi militer Kak, terus ada renang. Mungkin pada saat itu sih Kak. Kemudian juga latihan fisiknya itu bisa digunakan nantinya kalau terpilih untuk berangkat ke nasional, karena nanti di ajang nasional itu tetap ada tes fisiknya Kak. Gitu. Nah, sebagai runner up 1 putri maritim Sulawesi Selatan, di antara proses ya dan pencapaian itu yang paling berkesan selama kompetisi itu apa nih buat Kak Rara? Yang paling berkesan itu ketika saya bertugas di salah satu kabupaten kota ya, Parepare, perbatasan Pinrang. Tepatnya itu di Supa. Di situ ada banyak pemuda yang lebih aware terhadap perkembangbiakan penyu. Anak penyu apa ya? Perbatasan Parepare ya? Parepare Pinrang. Supa, daya Pantai Lowita. Nah, di situ bertugas sembari diajarkan bagaimana masyarakat atau pemuda-pemuda di sana lebih aware terhadap keberadaan anak penyu itu. Di situ juga banyak permasalahan sampah plastik lagi-lagi Kak. Dan di situ pantainya sangat indah, cantik, tapi ketika kita melihat lingkungannya itu masih kurang penanganan seperti itu Kak. Jadi itu kesan yang paling menarik yang pernah saya kunjungi selama bertugas sebagai putri maritim. Padahal pantainya indah, ada potensi wisata juga ya. Kita lihat ada anak penyu juga di sana. Jadi apa nih yang dilakukan sebagai putra-putri tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan di sana itu seperti apa? Tugasnya sih lebih disuruh untuk promotor sih Kak. Kan kita sebagai putri maritim harusnya tugas utama kita menjadi promotor supaya lebih dilirik lagi untuk masyarakat sekitar itu bisa menjaga lingkungannya, karena saya melihat banyak potensi wisata di sekitar situ. Jadi memang lebih banyak untuk mensosialisasikan lagi ya Kak. Itu sekitar 2 tahun yang lalu ya Kak? Iya, 2 tahun karena yang lalu. 2025 putra-putri maritim Sulsel itu tahun 2023. Nah, kalau melihat permasalahan maritim hari ini tuh gimana pendapatnya Kak Rara sendiri? Menurut saya lagi-lagi masih belum terlalu terbenahi mengenai
plastiknya ya Kak. Oke. Limbah plastiknya karena Limbah plastik ya? limbah plastik. Eh, di lokasi yang sama pada saat di Supa kita juga diajak untuk melihat penanaman mangrove. Oh, Ya, oke. penanaman mangrove, tetapi di daerah situ banyak sekali sampah plastik. Sampah plastik. Ya, Lagi-lagi. lagi-lagi dari limbah perkotaan Kota Parepare yang terbawa Oke. sehingga menggunung sampah plastiknya. Padahal di situ digunakan sebagai penanaman mangrove. Iya. Dan di situ sangat prihatin Kak karena Oke. pokoknya sampahnya sangat Di banyak. mana-mana ya? Iya, di mana-mana. Di sekeliling penanaman mangrove-nya juga full dengan sampah. Limbah dari perkotaan. Limbah plastik memang Iya. kebanyakan ya? Iya, limbah plastik. Oke, jadi kira-kira solusi yang tepat untuk permasalahan maritim ini seperti apa sih Kak? Gambarannya apakah kembali lagi kepada kesadaran masyarakat atau gimana? Menurut saya kesadaran dari masyarakatnya juga paling penting karena sebagai Putri Maritim kemarin kita sudah memberikan yang terbaik mulai dari edukasi, promosi, kemudian bagaimana kita mengajak untuk lebih aware terhadap lingkungan, tapi lagi-lagi kesadaran masyarakat sekitarnya. Makanya penting untuk selalu mensosialisasikan itu Iya, ya. benar. Tugas dari putra-putri Iya. maritim itu ya Kak, untuk kemudian mensosialisasikan agar masyarakat kemudian terus sadar ya bahwa ketika kalau bukan mereka yang menjaga alamnya ya siapa lagi? Siapa lagi? Oke. Nah, Sobat Unas TV, Kak Rara ini kan backgroundnya pertama pertanian ya. Backgroundnya pertama pertanian. Kemudian tadi 2023 menjadi putra-putri Putri Maritim Sulawesi Selatan tahun 2023, dan kemudian 2024 itu mengikuti Champion of the World Choir Games ya. Benar. Oke, dan meraih juara 1 pada ajang tersebut di New Zealand ya. Iya, benar. Melalui paduan suara mahasiswa. Oke, mungkin boleh diceritain dulu nih Kak. Apa sih yang kemudian mendorong Kak Rara untuk ikut aktif di paduan suara mahasiswa Unhas dulu nih? Awal mulanya kan pas maba hobi nyanyi. Oh, oke. Jadi mencari organisasi wadah, yang wadah untuk bisa menyalurkan bakat saya. Jadi tertarik untuk bergabung di paduan suara mahasiswa Universitas Hasanuddin. Oke, kemudian mengikuti kompetisi tadi itu yang di New Zealand, cerita awalnya tuh kayak gimana Kak Rara? Ceritanya sih kan udah bergabung dari tahun 2002, awal tahun 2022. Oke. Selalu ikut kegiatan-kegiatan, sering juga lomba-lomba nasional. Iya. Kenapa tidak untuk mencoba Hmm. ikut di perlombaan internasional. Jadi itu yang melatar belakangi saya ikut di kompetisi internasional. Di New Zealand ya Iya, pada benar. saat itu, dan berhasil meraih juara 1 pemirsa di New Zealand paduan suara mahasiswa Universitas Hasanuddin. Saat itu memang sistemnya dipilih atau gimana Kak Rara? Melalui apa ya namanya, pemilihan yang ketat juga Kak. Oke. Jadi kita seluruh anggota itu pastinya di audisi. Paling pertama itu audisi. Bukan cuma suara, tapi harus pintar juga koreo karena kita kan iya, bawa lagu-lagu daerah, Nggak sekedar menceritakan nyanyi ya? bukan sekedar nyanyi. Kemudian itu harus berkomitmen untuk latihan karena persiapannya itu kan hampir setahun lah dari karena dari Oke. pemilihan anggota untuk berangkat lomba itu sangat ketat. Kemudian pastinya harus konsisten mengikuti latihannya. Setahun ya? Kurang lebih? Iya, kurang Oke. lebih 6 bulan sampai setahun dari segala prosesnya. Mungkin seperti itu sih Kak, lebih komitmennya latihan. Untuk komitmen latihannya jangan sampai ada yang Iya, menyerah di tengah iya, jalan gitu. benar. Latihannya emang seketat apa sih Kak? Kalau paduan suara mahasiswa Unhas ingin berkompetisi tingkat internasional? Seketat itu Kak, karena biasanya kan kita latihan setelah pulang kuliah. Dari sore sampai malam. Ya, diselingi dengan itu biasanya juga kita mengisi job-job. Itu juga menjadi uji coba panggung kita. Oke. Dari latihan-latihannya itu menjadi evaluasi kita untuk bisa tampil di depan umum. Jadi kalau mau dibilang seketat apa ya, seketat itu Kak. Karena pastinya memang banyak menyita waktunya juga menyita ya. waktu. Saat itu berapa hari di New Zealandnya itu? Kurang lebih seminggu Kak. 1 minggu ya? Seminggu. Awal Juli
tanggal 8 baliknya belasan. Ya. Iya. Dan alhamdulillah berhasil meraih juara Iya, 1 ya. alhamdulillah. Jadi latihan tadi itu yang sampai tengah malam yang Iya. mungkin kurang lebih hampir setahun benar-benar membuahkan hasil ya Kak Rara. Benar. Oke, bagaimana nih rasanya saat diumumin sebagai juara 1? Expect nggak untuk hal itu? Campur aduk sih Kak. Ada rasa harunya, bangga, terus agak tidak percaya karena Oke. kategori yang kita ikuti itu interpretasi dari budaya-budaya dari negara lain. Jadi kita bersaing membawakan budaya-budaya dari negaranya masing-masing. Jadi kemarin itu menurut kami lawan terberat itu dari Cina karena budaya dari Cina juga sangat kuat. Jadi itu menjadi tantangan terbesar kita pada saat itu. Tampil di panggung internasional tuh di New Zealand ya. Iya, benar. Tantangan terbesarnya tuh apa nih Kak Rara? Kalau tantangan paling besar selain teknis menyanyi kita, pastinya itu mengenai suhu. Suhu ya? Suhu ya, karena pada saat kita kompetisi itu tepat di bulan Juli, bertepatan dengan musim dingin. Cuacanya itu hampir di bawah 0 derajat, kadang dapat minus kadang, gitu ya? Jadi baru pakaian yang kita pakai tuh tipis ya Kak. Iya, karena pakai baju daerah. Jadi itu juga menjadi tantangan terbesar kita, apalagi kita mau nyanyi. Pastinya kalau berpengaruh ya berpengaruh. Kemudian tantangan besarnya juga bagaimana kita bisa membawakan budaya kita, emosional kita kepada juri yang sama sekali belum pernah mendengar lagu yang akan kita bawakan. Jadi itu menjadi tantangan besar pastinya untuk emosional pembawaan lagunya seperti itu. Jadi luar biasa banget ya Sobat Unas TV bagaimana kemudian perjalanan Kak Rara juga sebagai salah satu peserta dari PSM Unhas yang berhasil meraih juara 1 dalam New Zealand kemarin. Ada latihan yang harus mengorbankan banyak waktu, tenaga, dan kemudian belum lagi tantangan saat berada di sana ya cuaca. Dan ternyata suhu dingin itu berpengaruh langsung ya pada vokalnya kalian gitu. Nah Sobat Unas TV, Kak Rara ini kan udah pernah mewakili, udah pernah ke New Zealand membawa nama PSM Unhas. Kemudian pada tahun 2024 hingga 2025, kemudian meningkatkan kontribusinya sebagai bendahara Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Apa nih tanggung jawab terberat sebagai bendahara PSM Unhas? Apalagi pasti banyak job ya yang didapat oleh PSM Unhas, jadi uang ngalir. Kemudian bagaimana nih Kak Rara sebagai bendahara? Gitu. Mungkin lebih ke manajemen keuangan organisasi ya Kak. Kemudian bagaimana saya bisa transparansi dan akuntabilitaskan keuangan yang ada di PSM. Mungkin seperti itu sih. Sekali lagi bukan latar belakang ekonomi ya, jadi banyak banget ya yang dicoba Rara. Apa nih pengalaman kepemimpinan paling berkesan saat di PSM Unhas Kak Rara? Mungkin lebih ke sayanya bisa memanajemen keuangan sembari sebagai performers Kak, penyanyi ya. Jadi saya bisa mengetahui apa-apa kebutuhan dari anggota PSM yang bisa saya manajemenkan secara baik pengelolaannya sehingga kebutuhan-kebutuhan yang ada itu bisa terpenuhi seperti itu Kak. Nah tadi sempat di-mention sama Kak Rara awal gabung di PSM Unhas kan awal 2022 ya, 2020. Sampai lulus kayaknya 2025. Nah bagaimana kemudian Kak Rara melihat sebenarnya peran organisasi dalam membentuk karakter mahasiswa gitu Kak Rara? Peran organisasi itu sangat berperan penting ya Kak, karena seperti organisasi saya PSM Unhas banyak mengajarkan hal mulai dari kedisiplinan, komitmen untuk mencapai visi bersama, kemudian bisa mengajarkan kita cinta terhadap budaya kita, karena kita banyak mengangkat budaya-budaya lokal khususnya di Sulawesi Selatan. Mengajarkan kita juga bisa berkolaboratif, di mana kita kan dari berbagai jurusan. Jadi bagaimana kita bisa berkolaboratif bersama sehingga bisa
mencetak prestasi bersama juga seperti itu. Oke, jadi memang banyak sekali ya yang Iya, dilatih dalam penting. berorganisasi, sehingga pentingnya organisasi bagi mahasiswa. Nah, Sobat Unas TV, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan selempang yang dipakai Kak Rara hari ini sebagai winner dari Duta Wisata Kota Makassar tahun 2025 ya. Iya. Oke, setelah wisuda beberapa hari kemudian kan langsung ikut untuk Iya, proses audisi. ini ya. Kenapa kemudian tertarik nih Kak untuk menjadi Duta Wisata Kota Makassar? Banyak banget ya yang dicoba tadi, ada Putri Maritim, ada PSM, Iya, kemudian Bendahara, latar belakangnya pertanian. Iya, kenapa milih Duta Wisata lagi nih Kak Rara? Pada dasarnya suka explore, Iya. lagi-lagi suka explore. Ditambah banyak keluarga dari luar Makassar, biasanya kalau datang suka nanya, di Makassar ada apa? Ada apa makanannya? Oke. Apa tempat wisatanya? Jadi itu yang mendorong saya mau Memperkenalkan. ya memperkenalkan terus terjun di dunia pariwisata. Oke, nah kalau Makassar kan untuk destinasi wisata, Sobat Tunas TV, kalau di Sulawesi Selatan kan yang paling terkenal itu 3 ya. Ya. Makassar sebagai kota makan enak, Ya. Toraja dan juga Bulukumba. Oke, nah kalau Makassar sendiri apa sih sebenarnya wisata unggulan nih? Kalau misalnya tiba-tiba ada Sobat Tunas TV yang bertanya, kalau kita di Makassar tuh harus kemana aja sih sebenarnya Kak Rara? Oke. Wisata unggulan yang ada di Makassar sih menurut saya ada 3 ya Kak. Ada kulinernya. Jadi wisatawan yang berkunjung itu harus mencoba makanan-makanan autentik yang ada di Makassar. Seperti Coto, palu palu basah. yang asin-asin, jalang kote, yang manis-manis pisang hijau, Oke. dan banyak lainnya. Kemudian wisata unggulan lainnya itu wisata bahari, karena kita memiliki banyak pulau. Betul. Yang paling terkenal mungkin Samalona. Iya. Ya, Samalona kan bisa diving, snorkeling. snorkeling, dan gugusan-gugusan pulau Spermonde di sekelilingnya banyak juga yang sementara ini lagi dikembangkan. Jadi wisatawan bisa berkunjung untuk wisata baharinya ke pulau-pulau terdekat di perkotaan Makassar. Dan yang terakhir itu menurut saya wisata sejarah ya Kak. Budaya ya. Sejarah dan budaya. Contohnya Fort Rotterdam. Benar Rotterdam. Ya, seperti itu Kak. Oke. 3 nih ya Kak. Jadi ada wisata kuliner, wisata bahari, dan terkait dengan bagaimana mungkin teman-teman yang ingin menjelajahi sejarah dan budaya lebih dalam ya. Oke. Apa kalau menurut Kak Rara ada nggak hidden gems di Makassar gitu yang nggak banyak orang tahu tapi sebenarnya menyimpan kekayaan budaya atau bahari atau kuliner mungkin? Ya. Menurut saya sebenarnya sangat berpotensi, tetapi masih kurang dikunjungi. Itu di Dermaga Kayu, Kampung Wisata Lontara yang di Pelabuhan Poter. Karena di sana kita bisa melihat keseluruhan yang kompleks tentang wisata. Bisa melihat wisata baharinya karena banyak terparkir kapal-kapal pinisi. Ya. Kemudian kita bisa melihat aktivitas-aktivitas para pekerja pengangkut barang, itu bisa menjadi daya tarik cerita kita yang melihat keseharian yang terjadi di Kota Makassar. Kemudian ada tempat penjualan ikan, ya bisa juga menjadi tempat wisata kuliner sekaligus, karena di sekelilingnya juga banyak yang jualan-jualan, khususnya di makanan-makanan seafood Kak, seperti itu. Jadi menurut saya Pelabuhan Poter itu sangat kompleks dalam potensi wisata yang perlu wisatawan kunjungi. Pelabuhan Potere ya, Sobat Tunas TV perlu dicatat, wisata bahari ada, terkait bagaimana kemudian aktivitas sejarah budaya juga ada di Potere. Kemudian kalau kalian ingin makan lengkap sekali karena langsung ada ya di samping. Karena langsung fresh. Oke, nah bagaimana kemudian Kak Rara ya, apalagi kita juga di Makassar ini kan kaya akan sejarah, kaya akan budaya. Untuk potensi budaya dan sejarah ini bagaimana kemudian Kak Rara melihatnya sebagai potensi wisata gitu? Menurut saya potensi budaya ini sangat penting, karena dari budaya kita bisa melihat pembeda kita, khususnya Kota Makassar dengan kota-kota lain. Kita memiliki banyak budaya, misal budaya Tabe, Sirina Pace. Kita juga bisa melihat tradisi-tradisi, banyak sekali tarian kita. Jadi ini menjadi potensi yang sangat besar, yang bisa menjadi pengalaman baru bagi wisatawan ketika
berkunjung ke Kota Makassar dan balik ke kampungnya atau ke daerahnya masing-masing, bisa lebih tahu lebih jauh terkait identitas Makassar sendiri. Jadi menurut saya budaya itu sangat penting. Budaya mengambil peran besar Iya, ya. peran besar. Apalagi memang sebenarnya budaya Makassar tuh banyak diketahui juga sama orang luar, mulai dari pertama tari-tarian ya. Tari-tarian, kemudian budaya kita, budaya pernikahannya orang Iya, Makassar, uang panai. Oke. Iya, betul. Jadi memang budaya punya peranan besar ya, Kak. Oke. Apalagi nih, Kak, potensi wisata Makassar yang kemudian seperti Pelabuhan Potere yang belum banyak terekspos nih? Mungkin yang kan sekarang program pemerintah, program dinas pariwisata itu bagaimana menciptakan wisata yang berkelanjutan. Iya. Nah, kita sebenarnya punya ekowisata yang di Lantebung. Oke. Ya, lebih ke penanaman mangrove. Bagaimana mangrove itu bisa menjadi konservasi lingkungan yang bisa menahan abrasi gelombang ketika terjadi peningkatan ombak. Jadi menurut saya itu bisa menjadi potensi besar terkhusus bagi daerah masyarakat sekitarnya. Tapi masih perlu sangat dibenahi untuk fasilitasnya mungkin, Kak, karena jembatannya udah banyak yang agak bolong, jadi perlu dikembangkan lagi. Oke, jadi memang masih banyak catatan penting ya, betul. khususnya kepada para pemangku Kepentingan. kepentingannya kita. Oke, nah Kak Rara, udah banyak nih dijelasin tadi Sobat Unas TV terkait dengan wisata-wisata yang ada di Kota Makassar, mulai dari makanannya, budayanya, baharinya juga ya. Oke, sebagai Duta Wisata Kota Makassar 2025, komitmen Kak Rara ke depannya itu seperti apa? Pastinya komitmennya bisa mempromosikan, mengedukasi terkait sektor pariwisata, karena kita melihat bahwa potensi pariwisata yang ada di Kota Makassar itu sangat besar. Betul. Banyak yang bisa kita kembangkan. Jadi komitmen saya bisa terus mengedukasi, mempromosikan wisata yang ada di Kota Makassar. Wisata, karena memang Makassar itu penuh ya, banyak sekali hal yang bisa dijelajahi, mulai dari makanannya tadi, mulai dari baharinya, sejarah, budaya, tradisinya, kita semuanya kaya dan bisa dieksplor sebagai suatu bentuk potensi wisata ya. Oke, nah Kak Rara, dari sekian banyak pengalaman dan prestasi yang pernah Kak Rara torehkan, mana nih yang kemudian paling berkesan sejauh ini ya? Paling berkesan ketika juara di internasional ya, Kak. Karena New Zealand itu ya? Ya, New Zealand. Karena pengalaman yang agak sulit untuk diulang. Betul. Karena bisa ke kancah internasional dan kita bersaing secara internasional dengan negara-negara lain. Jadi saya rasa yang paling berkesan ketika berkompetisi di New Zealand. Ya, walaupun yang lain juga, tapi tetap paling berkesan. Karena banyak sekali ya pengorbanannya untuk pengorbanannya paling banyak. Sampai harus ke luar negeri juga, kemudian bertanding di negara orang dengan suhu yang mungkin lagi ekstrim, jet lag, penyesuaian lingkungan. Jadi memang paling berkesan ya untuk Kak Rara itu saat bertanding mewakili PSM Unhas di New Zealand kemarin. Oke, nah Kak Rara kan baru lulus nih dari Unhas, kemudian baru juga terpilih sebagai Duta Wisata Kota Makassar 2025. Rencana jangka pendek dan jangka panjang ke depannya tuh bakal ngapain aja nih Kak Rara? Kalau jangka pendek pastinya saya tetap mengemban tugas dan amanah sebagai Duta Wisata Kota Makassar. Kemudian untuk jangka panjangnya sesuai dengan background saya pertanian, saya kembali ke background. Besar harapan saya untuk bisa memiliki usaha khususnya di sektor pangan, karena saya melihat banyak potensi yang bisa saya kembangkan di usaha pangan seperti itu, Kak. Oke, luar biasa banget ya terkait dengan bagaimana kemudian perencanaan Kak Rara, walaupun udah kesana kemari jadi Putri Maritim, PSM, udah bakal kembali kepada background awalnya sebagai pertanian ya, Kak. Betul. Oke, nah terakhir nih Kak Rara, untuk menutup diskusi kita kali ini, mungkin boleh disampaikan pesan kepada Sobat Unhas TV, pesan-pesan dari seorang Duta Wisata Kota Makassar 2025. Untuk Sobat Unas TV yang ingin saya sampaikan, jangan pernah membatasi potensi diri kalian untuk mencoba berbagai hal. Khususnya bagi saya,
dengan background pertanian, Iya. kemudian mencoba langkah awal berprestasi di luar akademik, mencoba Putri Maritim, mencoba memahami isu-isu maritim, kemudian dengan hobi saya bernyanyi, menyalurkan hobi saya untuk berkompetisi di kancah internasional bersama PSM Unhas, dan yang baru-baru ini Duta Wisata, berkecimpung di dunia pariwisata karena hobi saya explore Iya. explore wisata gitu Kak. Jadi ini menjadi kesempatan buat kalian, jangan sia-siakan kampus kalian yang banyak mewadahi mahasiswa-mahasiswanya untuk bisa berprestasi bukan hanya di kampus tapi bisa Betul. di luar kampus, seperti itu Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Rara atas closing statement-nya. Luar biasa sekali ya pemirsa, bagaimana kemudian Kak Rara sebagai alumni pertanian Unhas mengeksplor banyak hal karena Iya. memang hobinya ngeksplor ya Iya, Kak betul. Rara. Mulai dari Putri Maritim, PSM, kemudian bagaimana peran Kak Rara tadi sebagai bendahara PSM Unhas, kemudian bagaimana mengeksplor melalui Duta Wisata Kota Makassar. Terima kasih banyak atas sharingnya kali ini untuk berbagi bersama kami di dalam program Unhas Story. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Kak Rara, sukses selalu untuk masa depannya. Kami doakan segala tadi yang disebutkan di jangka pendek dan jangka panjang dapat terwujud. Nah, dan untuk itu pemirsa, saya Zara Sabita Sucheng pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Unhas Story berikutnya. Menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif.